Siti dan kawan-kawan berbaris. Masing-masing sudah mempunyai nomor kalung masing-masing, yaitu Siti nomor 2, Azam nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran dari kita bersama Ustazah Yusni. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW selaku tauladan kita sampai akhir zaman. Masya Allah. Apa kabar Ananda Sholih dan Sholihah? Sehat? Ya, alhamdulillah masih semangat mengikuti pembelajaran dari kita ya. Baik Ananda semua sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Kita istighfar bersama-sama dengan Ustazah Yusni sebanyak 3 kali ya. Oke. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaannya setelah beristighfar? Ya, menjadi lebih tenang dan kita juga lebih siap untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, setelah beristighfar, mari sama-sama Ananda simak sebuah ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, dari ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur supaya mudah dibacakan kepada manusia oleh Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Baik Ananda, dari ayat tersebut Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, mari Ananda semua kita simak sejarah turunnya Al-Quran. Coba diperhatikan semuanya. Nah, ini ada angka 17. Nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu 13 tahun sebelum tahun Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ingat ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian dalam Al-Quran berisi 30 juz, terdapat 114 surat dan lebih kurang 6.666 ayat. Nah, jadi inilah sejarah singkat atau kisah singkat turunnya Al-Quran. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, pada hari ini kita akan belajar mengurutkan banyak benda. Nah, setelah belajar ini, Ustazah berharap Ananda bisa mengurutkan benda dari yang terbanyak menjadi dari yang terbanyak, kemudian bisa juga diurutkan dari yang terkecil.
Kemudian juga bisa mengurutkan benda dari bilangan yang sedikit dengan ke banyak ya. Jadi dari angka-angka yang ada di depan sini, kalau kita mau mengurutkan dari angka terbesar, nah angka terbesar, ya angka berapa kira-kira kalau kita urutkan yang terbesar? Yaitu 6.666. Oke, ini kita urutkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian angka berapa lagi yang paling besar? Ada 610. Betul. Iya, ada angka 610. Kita tempelkan di sampingnya. Kemudian angka berapa lagi? Iya, benar Kak Faiha. Ada angka 114. Ya. Kita tempelkan 114. Oke. Kemudian selanjutnya angka berapa lagi? Ayo. Angka 30. Ya, benar. 30-nya kita tempelkan 30. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya setelah 30 ada angka berapa lagi? 22. Oke, 22. 22. Kemudian angka berapa lagi setelah 22? Angka 17. Benar Bang Ataya. 17. Iya, 17. Setelah angka 17 berapa lagi? Angka 13. Iya, angka 13. Oke. Angka 13. Selanjutnya angka berapa? Angka 10. Oke. Ada angka 10 dan yang terakhir adalah angka 2 ya. Nah, oke. Sudah ya, sudah kita urutkan. Ini kalau kita urutkan dari yang terbesar. Oke. Bagaimana kalau kita urutkan dari yang terkecil misalnya? Kalau dari yang terkecil berarti dimulai dari angka 2, 10, 13, 17, 22, 30, kemudian 114, 610, dan terakhir 6.666. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil. Jadi tinggal dibalik. Kalau misalnya yang besar pertama, jadi kita cari dulu angkanya yang paling besar, kita urutkan sampai ke yang terkecil. Jika yang terkecil dulu, maka kita cari dulu angka yang kecilnya, baru kita susun ke angka terbesar. Baik Ananda, tadi sudah kita coba menyusun angka-angka yang ada di papan tulis. Maka untuk contoh berikutnya, coba Ananda perhatikan gelas-gelas plastik yang ada di bawah ini, yaitu ini sudah ada angka masing-masing, ya, sudah ada angka masing-masing. Nah, ketika Ananda mengurutkan, misalnya mengurutkan dari bilangan terkecil, maka yang ada di posisi pertama adalah mangkok oranye karena dia berada di nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu jika Ananda mengurutkannya dari urutan terkecil terlebih dahulu. Nah, ketika mau diurutkan dari angka terbesar, mana yang harus duluan diurutkan? Maka yang harus ditulis duluan adalah, yang harus disusun adalah 10, nih ya, 10, kemudian 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu jika Ananda mengurutkan dari yang terbesar. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, untuk selanjutnya coba diperhatikan gambar Ustazah berikut. Nah, kita contohkan lagi ya supaya Ananda lebih paham lagi. Nah, belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Di papan sini, di depan Ustazah sudah ada 4, 12, 16, 8, 20, dan 18. Nah, kalau kita mengurutkan dari angka yang terbesar terlebih dahulu, mana yang jadi posisi pertama? Ayo.
Yang jadi posisi pertama adalah 20. Ya benar Bang Azam. Jadi kita tuliskan di sini 20. Nah ya. Kemudian setelah 20 angka berapa lagi? Setelah 20 angka mana lagi yang lebih besar? 18. Ya, ada 18 berarti kita tuliskan di sini 18. Oke, sudah ada di posisi kedua 18. Kemudian yang menempati posisi ketiga siapa? Angka 16. Benar Kak Nindi. Jadi di angka 16 ada di posisi ketiga. Kita tuliskan 16. Oke. Selanjutnya angka berapa lagi? Ayo, angka berapa lagi siapa tahu? Iya, benar. Angka 12. Ya, kita tuliskan lagi 12. Oke. Selanjutnya angka berapa lagi? Angka selanjutnya yaitu berapa? 8. Benar Kak Cia. Itu angka 8. Kita tulis di sini 8. Oke. Kemudian yang selanjutnya tinggal satu lagi yaitu angka 4. Ya, jadi 4. Nah, angka acak tadi ketika kita susun dari yang terbesar menjadi 20, 18, 16, 12, 8 dan 4 ya. Baik ya, sudah paham ya bagaimana cara mengurutkan dari angka yang terbesar. Oke, selanjutnya coba kita latihan lagi belajar mengurutkan bilangan dari angka terkecil. Nah, sudah dulu ya? Sudah ya? Oke. Nah, di sini juga sudah ada angka acak. Ada 10, 5, 3, 7 dan 8. Jadi kalau kita urutkan dari angka terkecil berapa? Siapa yang menempati posisi pertama? Ayo Kak Maria. Iya, yang menempati posisi pertama adalah 3. Jadi kita tuliskan 3 di posisi pertama karena ini dari yang terkecil. 3. Oke. Nah, setelah 3 angka berapa lagi? Yuk kita hitung lagi berapa? Yaitu 5. Ya benar, angka 5. Kita tuliskan angka 5. Ya. Kemudian selanjutnya setelah angka 5 angka berapa lagi? Angka 7. Iya, betul Kak Iza, pinter. Kemudian setelah angka 7 angka berapa lagi? Angka 8. Ya benar, 8. Yang terakhir yaitu angka 10. Ya. Nah, inilah cara mengurutkan dari yang terkecil. Jadi dari angka acak tadi, kalau kita susun menjadi yang paling kecil yaitu 3, 5, 7, 8, 10. Oke, sudah paham? Baik ya. Baik Ananda, untuk lebih paham, Ustazah Yusni punya contoh berikutnya. Coba diperhatikan semuanya. Lihat gambarnya. Sudah? Baik. Nah, di gambar ini kita sudah melihat Siti dan kawan-kawan berbaris. Masing-masing sudah mempunyai nomor kalung masing-masing, yaitu Siti nomor 2, Azam nomor 5, kemudian Fata nomor 1, Ika nomor 4, dan Zayan nomor 3. Nah, jika kita mau mengurutkan dari angka yang terkecil, siapa yang berbaris duluan? Yaitu Fatan. Ya benar, berarti yang berbaris duluan adalah Fatan. Kemudian disusul Siti, kemudian selanjutnya Zayan, selanjutnya Ika, dan yang terakhir adalah Azam. Nah, itu jika kita mengurutkan dari angka terkecil. Jika kita urutkan dari angka yang terbesar, siapa yang duluan berbaris? Berarti yang harus duluan berbaris adalah siapa? Azam. Kemudian Ika, kemudian Zayan, selanjutnya Siti, dan yang terakhir adalah Fatan. Itu jika tidak urutkan tinggal dibalik saja, ya. Baik, Ananda Soli dan Soliha, untuk menguji apakah Ananda sudah paham, bersama Umi Abi di rumah, Ananda bisa mengerjakan latihan berikut ini.
setelah dikerjakan, latihannya dikirimkan via Japri ke Ustazah Isni. Baik Ananda Soli dan Soliha, alhamdulillah kita sudah belajar tentang materi mengurutkan banyak benda. Alhamdulillah dengan belajar ini kita sudah bisa mengurutkan bilangan dan benda dari yang terkecil ke yang besar maupun sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Jadi dengan belajar ini nanti Ananda bisa menghitung, misalnya belanjaan Umi seperti misalnya Umi beli cabai 2.000, tomat 3.000, kemudian bawang 6.000. Jadi Anda bisa mengurutkan mana yang harganya paling murah, mana juga yang harganya paling mahal. Baik, kemudian Anda Soli dan Soliha, sebagaimana tadi Ustazah bacakan di Quran surat Al-Isra ayat 106 bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad itu mudah membacanya dengan perlahan-lahan. Nah, pada saat membaca Al-Quran pun kita harus membacanya dengan teratur. Misalnya dari juz pertama, kedua, ketiga, sampai dengan juz ke-30. Jadi semuanya dibaca dengan teratur, berurutan dan tidak acak. Baik ya, Ananda Soli dan Soliha, semoga sudah paham dan semoga bermanfaat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali dengan Ustazah Yusni di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.